Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita sudah dengar pesan Tuhan yang sudah disampaikan Bapak Gembala pada hari Selasa. Judulnya adalah Menjadi Lebih Besar. Ya, diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-30. Dikatakan begini, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, melalui pesan ini mari kita pahami ya, kenapa Tuhan sampai mengingatkan kepada kita tentang menjadi lebih besar. Nah, bisa jadi mungkin kemarin Bapak Gembala sudah kan masih banyak ya tanpa disadari orang percaya ini dia melakukan sesuatu tuh mungkin lebih memprioritaskan kepada kepentingan dirinya sendiri dibanding memprioritaskan tentang pribadi Tuhan. Segala-galanya lebih fokus pada dirinya, bukan lagi untuk Tuhan. Kalau cari ketenaran untuk dirinya, bukan untuk lebih lagi membuat Tuhan itu semakin tenar. Nah, kalau cari pujian juga, pujian untuk dirinya, segala tentang dirinya, ya. Ingin dapat pengakuan dari banyak orang juga itu tentang dirinya. Nah, itu adalah hal-hal yang lagi dikejar oleh manusia. Tetapi hari-hari ini mari kita lewat pesan Tuhan ini kita diingatkan. Ya, karena apa? Karena memang terjadi hari-hari ini. Merasa, wah gereja saya paling benar, gereja ini begini, gereja ini begini, pengajaran di kita lebih benar, di sana salah, di sini salah. Wah, itu menunjukkan sebenarnya sikap seperti apa yang lagi ditunjukkan. Ya. Nah, karenanya kalau kita baca inti pesan Tuhan, ya, di sini dikatakan Tuhan menghendaki bahwa inilah saatnya di mana orang percaya harus terus menambah-nambahkan atau membesarkan dirinya. Nah, yang dimaksud membesarkan dirinya ini jangan disalah mengerti. Ya. Bukan berarti bahwa kita membesarkan diri kita ini seperti misalnya dikatakan dalam pengertian hurufiah. Ya. Menambah besar mungkin otot-ototnya. Ya, menambah besar bobot tubuhnya, atau mungkin juga segala rencana-rencana atau keinginan diri sendiri yang kita perbesar. Tetapi lewat pesan Tuhan ini kita diingatkan, ya di warta juga ditulis, membesarkan diri yang dimaksud adalah terus menambah-nambahkan dengan hal-hal yang berasal dari Tuhan. Nah, kalau di sini kita diingatkan hal-hal yang berasal dari Tuhan, artinya ya itulah yang harus kita cari. Ya. Itulah yang harus kita cari, lewat apa? Lewat persekutuan dengan Tuhan. Lewat keintiman dengan Tuhan yang harus kita terus bangun. Di dalam pengenalan akan Tuhan. Waktu saya merenungkan hal ini, kemudian saya juga sampaikan di cell group, di cell group ya. Saya katakan begini, kalau kita sebagai orang tua, ya, sebagai ayah atau sebagai ibu, kalau kita misalnya melihat anak-anak kita misalnya berhasil, ya, anak-anak kita itu, wah ternyata dia lebih hebat loh daripada saya misalnya. Ya, sebagai orang tua, yang bangga itu siapa? Ketika anaknya itu bukan, artinya dia berhasil itu, wah karena dia misalnya dia mengingat, saya berhasil karena papa saya ngajarin ini, saya berhasil karena mama saya ngajarin ini. Dia selalu ceritakan tentang betapa orang tuanya membimbing dia, memberikan dasar-dasar yang luar biasa dalam kehidupannya. Memperkenalkan dia dengan Tuhan Yesus, itu yang dia ceritakan. Kira-kira yang bangga siapa? Yang bangga adalah kita, orang tuanya. Sama posisinya kalau Bapak di surga melihat kita sebagai anaknya, kita selalu mengingat tentang perbuatan Tuhan yang besar. Kita selalu memberitakan Tuhan. Kita selalu menyampaikan kepada orang-orang tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita, ya, bagaimana Tuhan menolong kita, dan lain sebagainya. Yang bangga itu sebenarnya siapa? Bapa di surga. Itulah yang makanya Tuhan ingatkan, wah menjadi lebih besar. Ya. Jadi betapa luar biasanya. Nah di sini karena sehingga Kristuslah yang harus tampak semakin besar. Ya, memang itulah yang menjadi tujuan. Ya. Kalau kita dipilih, kita dipanggil, dia harus semakin diperlihatkan di dalam hidup kita. Kehendak dialah yang menjadi dasar tindakan kita. Jadi itulah yang harus kita kedepankan, ya. Ada dua hal yang Bapak Gembala sudah sampaikan waktu hari Selasa kemarin yang harus kita pahami, ya, berkaitan dengan pesan ini. Yang pertama, sadari dari mana kita berasal
dan gunakan prinsip yang selaras. Yang kedua, sadari di bagian mana kita ingin menjadi besar. Nah, Bapak Ibu yang belum mendengarkan pesan Tuhan di minggu ini, ya, ada baiknya Bapak Ibu, ayo luangkan waktu, pahami apa yang menjadi pesan Tuhan ini. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di aplikasi RDMB atau juga bisa temukan di YouTube, ya. Renungkan itu baik-baik. Karena apa? Karena itu adalah salah satu bagian yang penting, ya. Nah, pagi hari ini apa yang saya dapatkan, yang bisa saya sharingkan berkaitan dengan pesan Tuhan ini, ya, agar Kristus semakin besar. Yang pertama yang saya renungkan adalah sadari bahwa karena anugerah Tuhan, ya, kita tuh ditunjuk sebagai perwakilan surga, ya. Karena anugerah Tuhan aja kita ini saat ini ditunjuk sebagai perwakilan surga. Kalau kita sebagai perwakilan surga berarti ada tugas yang harus kita selesaikan. Yohanes 3 ayat 28. Di sini dikatakan kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku, maksudnya sini Yohanes ya, telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Jadi Yohanes ini dia tahu posisi dia itu sebagai apa. Posisi dia itu adalah pribadi yang sedang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Supaya orang-orang itu bertobat. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di Injil lainnya, ya di dalam Matius, di dalam Markus di situ dikatakan seperti itu. Jadi ada orang yang berseru-seru ya untuk bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya itulah yang sedang dia lakukan, tugas yang dipercayakan. Ada tanggung jawab. Dan yang dia beritakan untuk semuanya itu bukan untuk dirinya, tapi semuanya adalah untuk kepentingan kerajaan sorga. Sikap inilah yang harus kita pahami, ya, bahwa dia diutus untuk mendahului Yesus. Sebenarnya kan sama kondisinya dengan keberadaan kita. Dulu kita adalah orang-orang yang ada di dalam kerajaan gelap. Kemudian kita dipilih, kita diangkat. Kita sekarang ada di dalam kerajaan terang. Apakah sudah tugas kita selesai sampai di situ? Enggak. Kita harus sadar bahwa oh iya ternyata masih ada tugas yang harus saya jalankan. Ada tugas yang harus saya selesaikan. Kita diselamatkan, kita menyerahkan seluruh hidup kita. Enggak berhenti sampai di situ aja, ya. Ada tugas lain yang lagi menanti, yang mana kita harus emban itu. Kita harus selesaikan pekerjaan Tuhan itu. Ya. Jadi fokusnya udah jelas, udah bukan tentang diri kita lagi. Ya. Yesus di dalam perjalanan pelayanan dia berdoa kepada Bapa begini di dalam Yohanes 17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi ini yang Yesus lakukan. Artinya Yesus itu lagi memberi teladan bagi kita. Bahwa kalau dia melakukan semuanya itu adalah untuk menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan. Kita ingat satu peristiwa yang Yesus katakan waktu muda-muda, Tuhan makan ya, ini makanannya. Bukan itu, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Bagaimana melakukan kehendak Bapa kalau kita nggak punya hubungan? Artinya kita harus terus terhubung, harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Satu waktu satu keluarga yang dikasih oleh Yesus, ya, keluarga Marta dan Maria. Kita tahu kakaknya Lazarus sedang sakit, ya. Kemudian ada berita disampaikan kepada Yesus, Lazarus ya lagi sakit. Jadi diharapkan Yesus itu segera datang. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus nggak merespon mereka. Belum, dia tahu bahwa itu bukan waktunya. Dia tahu bahwa kehendak Bapa nggak seperti itu. Kalau Yesus mau lakukan bisa nggak? Bisa. Yesus datang kemudian mengurapi langsung menyembuhkan Lazarus, bisa. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Ketika dia datang ke sana, di firman Tuhan katakan Lazarus sudah 4 hari berbaring di dalam kubur, artinya udah mati. Tujuannya Yesus datang ke sana adalah apa? Untuk menyatakan kemuliaan Allah dan Allah yang dimuliakan. Nah itulah
tugas yang Yesus lakukan. Jadi benar-benar orang itu bisa melihat, oh ternyata Allah yang dinyatakan oleh Yesus inilah Allah yang harus disembah, Allah yang harus dipermuliakan, Allah yang harus diberitakan. Ya. Sama seperti kalau kita sebagai seorang duta besar, Bapak Ibu. Kalau duta besar kan diutus oleh negaranya, ya, untuk dia menjabat di sebuah negara. Apa yang dilakukan oleh seorang duta besar ini? Apakah dia menonjolkan, wah kalau saya sekarang ada di negara Swiss, berarti saya bisa punya kesempatan untuk melakukan ABC untuk diri saya? Enggak. Program dia adalah dia harus melaksanakan programnya pemerintah. Dia harus memperkenalkan yang namanya Indonesia, kekayaan Indonesia, budaya Indonesia, dan lain sebagainya. Itulah yang dia perkenalkan kepada banyak orang. Sehingga orang tahu, oh Indonesia tuh seperti ini ya. Oh masyarakatnya seperti ini ya. Penduduknya begini ya. Oh kerukunan agamanya seperti ini ya. Supaya mereka itu tahu. Nah sama kita juga seperti itu. Posisi kita harus kita sadari, kita ini perwakilan dari kerajaan sorga. Berarti yang harus kita beritakan adalah tentang kerajaan sorga, tentang nilai-nilainya, tentang prinsip-prinsipnya, tentang pribadi Yesusnya. Nah cuma sayangnya pada kenyataannya, ya orang hari-hari ini lebih menonjolkan kepada dirinya, ya, mencari segala sesuatu untuk dirinya, menunjukkan kehebatannya. Oh kalau enggak ada saya, itu gereja mana bisa menjadi besar seperti itu. Oh karena saya bantu gereja seperti ini loh, sehingga lihat gereja jadi terkenal, gereja jadi banyak jemaatnya. Enggak yang seperti itu. Tapi waktu kita melakukannya adalah apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Bapa. Itu yang lewat pesan Tuhan ini kita sama-sama diingatkan. Ya. Nah karena mari Bapak Ibu, kita harus sadar ya, bahwa kita ini sudah berpindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Kita terima anugerah Tuhan, ya. Dan waktu kita terima anugerah Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita harus terus mengenal Dia. Kita harus terus membangun hubungan sama Tuhan. Itu yang sudah sering diingatkan ya di tempat ini, di gereja ini, baik oleh Bapak Gembala, untuk rekan-rekan pengkhotbah yang lainnya. Itu yang memang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa menerima banyak hal dari Bapak kalau kita nggak punya hubungan, nggak pernah menjalin sebuah hubungan, kita nggak bisa melakukan sesuatu. Ya. Sama seperti yang saya katakan contoh tadi, kalau anak itu misalnya dia membanggakan orang tuanya, bagaimana kalau dia bisa menceritakan itu kepada orang lain, tapi dia sesungguhnya hubungan dengan orang tuanya itu nggak baik, nggak pernah punya konteks sama orang tuanya. Ya dia cuma ingin menunjukkan sesuatu bahwa ya agar semuanya kelihatan baik-baik lah. Enggak, ya pasti orang akan mengetahuinya. Oh ternyata anak ini beda ya perilakunya sama orang tuanya, ternyata seperti ini, ternyata seperti itu. Tapi kalau punya hubungan ya dengan bapaknya, maka bapak itu akan mengajarkan, memberitahukan banyak hal, ya. Dan itulah yang diterapkan oleh anak. Nah makanya pagi hari ini yuk mari kita sama-sama renungkan tentang diri kita, siapa diri kita, ya. Kita adalah perwakilan dari kerajaan sorga. Maka yang jelas bukan lagi tentang diri kita yang harus kita perkenalkan, tapi harus kita perkenalkan adalah tentang sorga, tentang pribadi Allah. Ya. Untuk kita bisa memberitakan tentang Allah, maka kita harus punya hubungan dengan Tuhan, ya, supaya kita bisa menceritakannya kepada banyak orang. Nah itu yang pertama. Jadi ini satu sikap yang luar biasa ya, yang bisa kita sama-sama renungkan dari seorang yang namanya Yohanes Pembaptis ini. Ya. Nah yang kedua yang saya dapatkan adalah sadari bahwa ya sebagai utusan Allah, maka kita ini adalah tawanan roh. Ya. Jadi waktu kita sudah ditangkap oleh Tuhan, kita dipilih, ya, kita diangkat, kemudian kita ditetapkan, kita masuk menjadi warga kerajaan Allah,
maka semua keegoisan kita itu harus kita lepaskan satu persatu, ya. Terus menerus. Jangan lagi mungkin kita merasa wah iri hati, ada kedengkian, ada perselisihan, ya dan lain sebagainya. Itu udah nggak harus sudah nggak ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi yang harus kita tunjukkan adalah bagaimana kita bisa mulai menawan pikiran-pikiran kita, menaklukkannya ke dalam Kristus. Mulai mengisi lagi dengan hal-hal yang berasal dari Kristus. Ya. Kemarin Bapak Gembala kan sudah jelaskan latar belakang dari pasal 3 ini. Ada murid-murid dari Yohanes Pembaptis melihat, oh di seberang sana Yesus dan murid-muridnya juga melakukan baptisan. Ya. Jadi ini murid-murid Yohanes ini seperti, aduh kok jadi persaingan begini ya. Jadi ini mana nih, kok seperti ini, wah kita harus ingetin nih sama Yohanes Pembaptis. Ya. Tetapi respon dari Yohanes Pembaptis ini memang luar biasa. Ya. Respon yang sangat luar biasa. Makanya di dalam Yohanes 3:30 dikatakan begini, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Jadi bukan sebuah perasaan iri hati yang muncul di dalam pribadi dari Yohanes. Tapi justru melihat, wih aku jadi bangga. Karena memang dia yang harus jadi lebih besar, aku yang jadi makin kecil. Ini satu statement yang memang sangat-sangat dahsyat sekali ya. Nggak mudah kita berkata seperti itu. Ya. Sebagai manusia kadang-kadang, waduh iya ya, gimana ya nanti kalau misalnya dia ternyata yang lebih terkenal, dia yang lebih hebat, dia yang lebih besar. Kadang-kadang manusia seperti itu. Ya banyak yang memang seperti itu yang terjadi, ya. Segalanya tentang dirinya. Tapi buat seorang Yohanes Pembaptis ini beda. Karena apa? Karena dia tahu, aku ini adalah utusan, ya. Dialah yang harus memang semakin besar, aku yang menjadi semakin kecil. Jadi benar-benar dia menyerahkan sepenuhnya pikirannya, kehendaknya itu kepada Tuhan. Nah, inilah yang harus kita pelajari bersama-sama. Kita harus belajar melepas segala keinginan kita dan mulai mengikuti kehendak Allah. Mudah memang gak mudah. Makanya kan pesan Tuhan di minggu lalu ini kan minggu lalu dikatakan terus bergerak maju. Ya. Bagaimana seorang Rasul Paulus di dalam ada 3 periode ya kan dikatakan masa lalunya, masa sekarang dan juga masa depannya. Ya. Yang mana dia jalani semuanya itu. Dia melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Artinya pikiran dia itu benar-benar harus berbalik. Mindsetnya dia itu harus benar-benar mengikuti cara pandang, cara pikir Allah. Nah ini nggak mudah untuk bisa melepas semuanya itu. Ya. Dia ini orang yang benar-benar cerdas, ya, pengetahuannya juga luar biasa. Punya jabatan, tapi dia rela semuanya itu dia lepaskan. Makanya kan dia bilang di dalam Galatia 2 ayat 19-20 bagian A-nya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Wah ini satu perkataan yang luar, aku hidup untuk Allah. Jadi seluruh hidupnya itu benar-benar dia utamakan untuk Allah, untuk Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ke-20-nya. Namun, nah ini saya ambil bagian A. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena dia punya satu prinsip inilah yang dia beritakan. Menjadi lebih besar. Artinya dia menambah-nambahkan tentang pengalaman dia dengan Tuhan. Dan yang dia beritakan adalah tentang pribadi Yesus. Sampai banyak orang-orang yang bertobat supaya supaya kembali kepada rencana Allah. Karena itulah yang Yesus lakukan. Kemarin saudari Siana sudah sampaikan bagaimana seorang pribadi yang namanya Yesus sampai mau mengosongkan dirinya. Artinya menanggalkan semua keilahiannya untuk mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dan menyelesaikannya di atas kayu salib. Itu luar biasa sekali. Nah begitu juga buat seorang Paulus. Artinya keegoan dia itu benar-benar dia matikan.
Dia matikan di dalam kehidupannya. Dia sadar bahwa aku ini udah jadi tawanan roh loh. Mungkin kalau kita, gimana jadi tawanan roh? Ini Rasul Paulus sendiri yang menuliskannya di dalam Kisah Para Rasul ayat 20, pasal 20 ayat 21. Nah ini, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang dia lakukan, ya. Jadi dia sadar bahwa dia ini adalah utusan Allah, ya. Dia harus melakukan semuanya itu. Dia merubah mindset. Kalau tadinya mungkin lebih kepada hukum Taurat, sekarang yang dia beritakan adalah tentang bagaimana supaya dia membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian 22-nya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, dia katakan ini, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Jadi ini bagaimana kalau kita melihat statement dari Rasul Paulus, dia itu udah jadi tawanan roh. Artinya kemanapun roh itu membawa dia harus ikuti. Bukan lagi, aduh kalau ke sana nggak cocok, rasanya nggak sesuai dengan hatiku. Enggak, tapi dia ikuti. Dan dia katakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Artinya dia udah nggak lagi memusingkan tentang keberadaan dirinya. Ini luar biasa. Inilah sikap dari seorang prajurit, ya. Siap untuk menderita, ya dia harus siap untuk menderita. Dia nggak lagi memusingkan tentang dirinya, tapi di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-3 dan ke-4 di situ dikatakan bagaimana dia harus cari yang namanya prajurit, cari perkenanan dari komandannya. Nah, sama seperti kalau kita ini kan terima visi dari Tuhan, prajurit yang memandang jauh ke depan. Berarti kan harus siap menderita, ya kita harus siap menderita. Waktunya kapan nggak tahu, ya. Mungkin hari-hari ini kita merasa, oh iya saya udah lagi ngalamin yang namanya penderitaan, ya. Lagi ngalami yang namanya kesusahan. Tetapi itu yang harus kita jalani. Nah, apakah kita masih memusingkan, aduh nanti gimana ya keluarga saya, nanti gimana ya istri saya, nanti gimana ya anak saya, nanti gimana ya orang tua saya dan sebagainya. Enggak. Tapi bagaimana ini ketika dia cari yang namanya perkenanan dari komandannya pasti akan mensupport semua apa yang dia butuhkan. Ini yang luar biasa. Dan itulah yang Rasul Paulus alami, ya. Nah, kembali ke yang tadi, baru ke yang tadi Kisah Para Rasul 18. Jadi bagaimana ketika satu waktu, ya, Paulus dia memberitakan Injil, dia ada di Korintus, tapi kemudian dia mengalami banyak hal, ya, sampai dia kembali ke Antioquia, ya. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Wah, ini kan luar biasa. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Artinya kita harus terus bergerak maju, ya. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang firman, memberitakan tentang pribadi Yesus. Ayat yang ke-10-nya. Inilah support dari surga. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Jadi memang itulah tugas yang benar-benar dipahami oleh seorang Rasul Paulus. Oh iya, aku ini udah jadi tawanan roh, berarti apa yang Tuhan perintahkan itulah yang aku harus lakukan. Ya. Kalau Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Kalau kita perhati, kita baca ya di dalam Kisah Para Rasul dari ayat 13 seterusnya, ya sampai pasal 20-an itu. Ini sebenarnya Paulus, dia ngalami aniaya, dia dilempari batu, dia dimasukkan penjara dan lain sebagainya. Memang gak mudah untuk dijalaninya. Tapi Tuhan katakan tidak seorang pun akan menjamah dan menganiaya engkau. Itu yang dia percayai, itu yang tetap dia pegang. Walau mungkin pada kenyataannya dia ternyata ngalami yang namanya aniaya, dia ngalami yang namanya sebuah kesusahan. Tapi dia tetap, ya,
menjalankan tugasnya. Enggak. Bagaimanapun kalau aku harus menderita, ya karena Yesus. Aku sudah disalibkan. Yesus yang hidup di dalam aku, untuk itulah aku hidup. Wah, ini luar biasa. Jadi mindset inilah yang harus kita rubah. Ya. Jadi punya kerendahan hati, ya, supaya mindset kita ini benar-benar mau diubah, ya, dengan caranya Tuhan. Nah, selain itu juga kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah utusan Allah, ya, kita ini menjadi tawanan Allah. Selain kita harus punya kerendahan hati untuk mau merubah mindset kita, jelas kita juga harus belajar untuk ikuti yang namanya teladan Kristus. Nah, inilah yang menjadi tugas kita untuk bagaimana kita bisa menjadi lebih besar, ya, dengan waktu kita menambah-nambahkan tentang pribadi Yesus. Artinya ya kita harus ikuti apa yang Yesus lakukan, ya. Yesus sendiri mengingatkannya di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya. Pernyataan ini dikuatkan oleh pernyataan dari Petrus, ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Itu juga sama. Bahwa kalau kita dipilih, kita dipanggil adalah untuk mengikuti teladan Kristus. Ya. Jadi kita renungkan lagi, kita ada di posisi mana nih? Kalau kita benar-benar sadar bahwa kita adalah utusan Allah, maka keberpihakan kita adalah benar-benar kita ada di dalam keberpihakannya kerajaan sorga. Tapi kalau kita sekarang masih mementingkan diri kita sendiri, masih menonjolkan keegoan kita, artinya di situ kita menjadi seteru Kristus. Kemarin Bapak Gembala sudah ingatkan, yang terjadi adalah keruntuhan bagi diri kita sendiri. Ya. Nah, kita nggak mau hal itu terjadi. Karena kita sadar, oh, kita ini adalah kawan sekerja Allah. Wah, itu satu hal yang luar biasa. Itulah yang Rasul Paulus sampaikan. Ya. Nanti Bapak Ibu silakan baca ya di dalam 1 Korintus, Filipi 3 kalau nggak salah. Filipi 3 dari ayat 17, kemudian ada juga di 1 Korintus 3 ayat 3-9. Silakan renungkan itu. Kita itu menjadi kawanan sekerja Allah. Kalau jadi kawanan sekerja Allah, berarti pikiran-pikiran kita pun harus diisi dengan pikiran-pikiran Kristus. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan menambah-nambahkan. Ya. Itu yang diingatkan. Ya, lewat pesan Tuhan ini, kita harus menambah-nambahkan dengan hal-hal yang berasal dari Tuhan. Nah, karenanya pagi hari ini Bapak Ibu, sebenarnya memang nggak mudah. Kalau kita berpikir, aduh, menjadi tawanan roh, ya karena kita masih punya keinginan daging. Tetapi kalau kita sadar, kita memahami, oh iya ya, kalau dari saat kita sudah diselamatkan, berarti mindset saya harus berubah. Ini yang Rasul Paulus lakukan. Dia katakan di dalam yang tadi Filipi 3 ayat yang ke-7. Ya. Apa yang dahulu merupakan keuntungan, ya, bagi hidupnya, sekarang dia anggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Jadi hal-hal yang dulu itu yang rasanya wah untuk aku segalanya adalah aku jadi tenar, aku dikenal banyak orang, aku lebih hebat, aku lebih pintar, aku lebih cerdas. Segala sesuatu yang dia miliki itu dikatakan di ayat yang ke-8. Segala sesuatu ku anggap rugi, ya, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ya. Jadi karena Kristus yang sudah hidup di dalam itu jauh lebih mulia. Makanya dia cari yang namanya kehendak Allah ini. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Jadi segala yang dulu merupakan keuntungan dianggap semuanya itu sampah. Tapi yang dia cari adalah bagaimana dia ingin memperoleh Kristus. Ya. Dia melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Nah, inilah yang pagi hari ini kita sama-sama belajar. Artinya, oh iya ya, berarti saya harus belajar terus mengikuti teladan Kristus.
Bahkan Rasul Paulus katakan, ikutilah teladanku. Wow, ini luar biasa. Karena Paulus sendiri mengikuti teladan Kristus. Dia terapkan itu di dalam kehidupannya. Waktu Yesus katakan, aku telah meninggalkan teladan supaya kamu ikuti. Ya. Artinya disitulah Rasul Paulus belajar, oh ya, teladan Kristus ini sebenarnya aku harus mencari kehendak Bapa. Itulah yang dia terus latih di dalam kehidupannya hari lepas hari. Karenanya pagi hari ini, inilah yang pagi hari ini bisa saya sharingkan Bapak Ibu. Kiranya boleh terus menambah ya pengetahuan kita. Oh ya, ketika Tuhan ingatkan menjadi lebih besar, berarti memang ada hal yang harus kita sadari. Kita ini adalah perwakilan dari kerajaan surga. Artinya ada tugas yang harus kita selesaikan. Dan kita juga sadari bahwa kita ini sebagai utusannya Allah. Maka kita ini sudah harus sadar bahwa kita ini menjadi tawanan roh. Sebagai tawanan roh berarti kita harus punya kerendahan hati. Supaya mindset kita ini mau diubahkan. Dengan apa? Dengan cara pandangnya Kristus. Ya. Kemudian juga kita harus belajar untuk mengikuti teladan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.